Assalamualaikum guys. Sekarang saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya menemukan pasien meninggal ke IGD dan ternyata penyebabnya adalah penyakit jantung. Oke, eh, beberapa kali saya itu menemukan pasien datang ke IGD. Menurut keterangan keluarga, dari rumah pasien tuh nggak sadar. Tiba-tiba nggak sadar, bangun tidur biasanya nggak sadar, dibawa ke IGD, ternyata badannya sudah biru, dan ternyata setelah dicek sudah tidak ada detak jantungnya atau sudah meninggal. Setelah ditelusuri, di anamnesis atau digali lebih dalam melalui keluarga, ternyata salah satu penyebabnya yang paling sering terjadi itu pasien dengan riwayat sakit jantung. Nah, yang banyak di Indonesia atau yang saya temui itu biasanya hipertensi. Nah, dari data yang saya dapatkan ini di WHO ya guys ya, di webnya WHO. Nah, coba teman-teman semua bisa cek juga di websitenya WHO ini. Diperkirakan pada tahun 2022 ini 19,8 juta orang meninggal itu disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung ya guys, jantung dan pembuluh darah. Yang mewakili sekitar 32% dari total kematian global. Nah, dari jumlah kematian tersebut, dari 19,8 juta itu, 85% disebabkan oleh serangan jantung dan stroke. Nah, ini ya guys ya. Jadi eh, betapa berpengaruhnya penyakit jantung itu terhadap keberlangsungan hidup seseorang. Ya artinya memang hidup itu ditentukan sama Allah ya, takdirnya juga ditentukan sama Allah, orang ini meninggal kapan gitu. Cuman kita kan ikhtiar dengan cara menjaga kesehatan, dengan cara menjaga pola hidup. Oke, di sini saya mau sebutkan dulu, ini juga masih di webnya WHO. Penyakit kardiovaskuler itu merupakan sekelompok gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi penyakit kardiovaskuler itu tidak cuman darah tinggi gitu aja enggak. Di WHO ini disebutkan penyakit ini meliputi penyakit jantung koroner, penyakit pada pembuluh darah yang memasok otot jantung. Ya, jadi penyakit yang mempengaruhi pembuluh darah yang memasok otot jantung. Jadi ada kelainan di pembuluh darah yang memberikan aliran darah ke otot jantung. Itu penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit cerebrovaskular merupakan penyakit pada pembuluh darah yang memasok otak. Nah, ini tadi kan masuk jantung, yang jantung koroner. Sekarang cerebrovaskular. Cerebro itu kan otak ya, vaskular pembuluh darah. Jadi penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah yang memasok darah ke otak. Oke. Penyakit jantung rematik, kerusakan pada otot jantung dan katup jantung akibat demam rematik yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Oke, ini karena infeksi bakteri ya, bakteri Streptococcus. Penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung yang diderita sejak lahir. Jadi memang ada orang-orang dengan penyakit jantung bawaan ya guys. Contohnya ada orang yang misalkan katupnya tidak terbentuk sempurna dari lahir. Jantung itu kan ada katupnya ya. Nah, orang itu katupnya tidak terbentuk dengan sempurna, jadi makanya kerja jantungnya tidak optimal, tidak sebagaimana mestinya. Nah, kemudian saya jelaskan berdasarkan web di WHO ini gejala umum penyakit kardiovaskuler. Jadi biar teman-teman semua bisa aware ya dengan gejala-gejala yang timbul yang khas mengarah ke kelainan jantung agar nanti bisa segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.